Halo, sahabat Kibas Elok, kembali bertemu dengan saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan seorang dokter estetik, Dr. David Cintaun. Ya. Selamat datang, Dok. Terima kasih. Wow, dokternya cakep, kulitnya benar-benar. Tadi pas datang saya ngiler, Dok. Terima Jujur kasih. minder. Aduh, kulitnya bagus banget, sumpah, serius, saya nggak bohong. Thank you. Kulitnya bagus banget kan nggak pakai apa-apa ya, kulitnya udah glowing ya. Cocok sih dari dokter kulit, karena biar gimana kan kita ngiler ya. Iya benar. Pasien datang, wih lihat kulitnya, udah ngiler dulu. Oke. Dok, apa sih yang membedakan perawatan kecantikan medis dan perawatan kecantikan biasa? Nah, kalau perawatan kecantikan medis, biasa kita ada sesuatu nih yang disuntikin. Yang pertama injeksi, yang kedua pasti laser device juga udah mencakup. Yang ketiga itu bisa juga ke thread atau benang. Nah itu kalau di kecantikan biasa itu kan lebih ke facial ya, yang tidak bisa mengerjakan itu. Even mereka walaupun terkadang ada beberapa yang ada laser, cuma tidak akan se-advance resultnya seperti yang medis, estetik medis. Iya itu. Karena walaupun yang biasa juga dokter, tapi dia hanya nggak pakai alat kali ya. Nah ada beberapa yang brandingnya lebih ke facial, ada beberapa yang brandingnya pengennya contouring dan texturing. Itu yang membedakan dia. Oke. Bagaimana cara memilih produk kecantikan yang tepat untuk jenis kulit yang berbeda? Oke. Yang pertama, biasa teman-teman harus tahu ya kondisi kulitnya ini butuhnya apa. Nah setiap kulit itu pasti butuhnya berbeda-beda. Yang pertama harus ketahui jenis kulit. Yang kedua, kita harus memilih nih skincare yang cocok. Dan skincare ini termasuk dari morning routine, sunscreen, sama night care. Nah itu sih yang paling simple. Nah terlebih selain dari itu biasanya sih lebih bagus konsul ke ahlinya supaya udah pas nih. Sekali beli skincare langsung pas, jadi gak gonta-ganti lagi. Iya, emang gak bagus juga ya gonta-ganti? Iya benar, karena kan setiap kali kita memakai skincare yang baru, kulit itu perlu reaksi adaptasi. Nah, reaksi adaptasi pada tiap-tiap orang pasti berbeda ya. Terus itu kan ada rumor, skincare kalau udah dipakai sekian lama, kadang-kadang suka imun ya, misalnya setahun atau 2 tahun. Ada nggak sih? Itu betul itu atau hoax atau hanya ini? Sebenarnya itu bisa dikategorikan mitos ya, karena belum tentu semua skincare dipakai itu bakal imun ataupun resisten, tidak menghasilkan efek apapun. Misalnya saya udah memakai skincare yang sama selama 5 tahun, tapi dengan hasil yang masih memuaskan. Biasanya nih kan karena sekarang polusi yang pertama, yang kedua lifestyle-nya, yang terlebih lifestyle yang harus diperbaiki. Jadi kita gak bisa mengharapkan cuma pakai skincare nih udah langsung bagus, mau watery glow, mau gimana banget. Yang harusnya tindakan-tindakan itu juga harus tetap ada untuk maintenance. Jadi misalnya juga dia udah pakai skincare yang sama, tapi di tengah perjalanan dia sendiri pola hidupnya, gaya hidupnya, makanannya nggak dijaga. Bukan skincare yang disalahin ya, mungkin pola hidupnya juga. Polanya, terlebih bed restnya itu harus benar-benar disiplin. Kadang-kadang kan suka gitu Dok, kamu nggak mau, jadi nyalahinnya skincare ini kayaknya udah nggak berguna, padahal dia lupa, dia suka begadang misalnya ya. Ya sih, I get it. Biasanya sih terjadi pada orang yang suka nonton serial, nggak mau ketinggalan episodenya. Dikejar sampai pagi subuh. Itu kalau nonton dia bisa bangun lagi film serial Turki, dia bisa bangun jam 3 loh. Giling nggak? Tidur jam 12 bangun jam 3 hanya untuk belain nonton film Turki. Nah itu yang seharusnya tidak boleh dilakuin. Dok, apa saja tren terbaru dalam dunia kecantikan yang Anda lihat saat ini? Tren dunia, apa saja tren terbaru dalam dunia kecantikan yang Anda lihat saat ini? Terutama di bidang dokter deh, ini kan di bidang yang ini alat. Berarti kita mencakup estetik medis ya. Nah sekarang pasien itu ataupun klien-klien dan teman-teman pengennya itu skin quality. Skin quality improvement, bagaimana supaya seiring bertambahnya usia, kulit itu tetap kelihatan bagus, tetap kelihatan masih muda. Jadi sekarang itu trennya lebih ke skin quality repairment, bukan lagi yang ke filler yang terlalu gimana sampai dagu runcing. Sekarang udah bukan trennya lagi. Itu sih sebenarnya ya kalau saya yang tadi saya ceritakan, saya juga lebih penting kulit aja ya, kulit tuh sehat,
Iya. glowing tanpa makeup tebal Kelihatan itu udah sebenarnya udah cantik Iya ya dok benar, ya. kelihatan bersih, cerah, glowing itu udah sangat betul. bagus sebenarnya. Iya kan kalau mau hidung mau dimancungin, dagu mau di itu sih sebetulnya ya Preferensi orang masing-masing Beda-beda ya, ya. beda-beda. Ada yang emang pengen, ada yang emang cuma kulitnya doang yang bagus. kalau saya nomor satu kan kulitnya doang. Iya, skin quality. Dok, apakah perawatan kulit yang efektif harus mahal? Nah, Tidak juga. tapi kalau udah didengar kan dok mahal juga dok. Ya, mahal emang relatif sih ya. Kalau kita bilang Mahal, murah, ya. relatif, tergantung dari masing-masing pasien. Betul. Untuk apa kita treatment yang murah, tapi Nggak efektif nggak ya. efektif dan lama banget. Mending sekali mahal, tapi langsung kelihatan hasilnya lebih maksimal. Tuh orang zaman sekarang juga memang kepengennya yang serba instan ya. Iya. Dan harus ketemu memang yang tepat ya, ke dokter yang Iya. tepat ya tentunya ya. Sebenarnya kalau instan itu juga kita nggak bisa bilang instan. Even treatment yang paling bagus itu perlu downtime juga, perlu waktu pemulihan kulitnya. Jadi nggak ada yang instan. Memang kalau mau cantik ya punya nyali, Iya. punya uang, Dan niatannya niat harus- ya. Dan benar-benar harus tahan sakit juga. Iya, Itu semua deh. Dok, bagaimana peran diet dan gaya hidup dalam menjaga kesehatan kulit? Oh tadi udah sedikit disinggung ya, memang Yes, penting benar, sekali ya. penting. Karena kalau obat apapun, treatment apapun, semahal apapun, kalau dia pola hidupnya, jalan hidupnya nggak sehat, tetap tidak akan bagus. efek ke kulit ya. Betul Pasti. sih. Misalnya salah satunya paling gampang kita temuin, coba kalau kurang tidur, besoknya Iya. pasti kulitnya Iya. kelihatan lebih Iya, iya. gelap. Pakai bedak yang nggak nempel ya Iya. istilahnya. Dok, apa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan prosedur kecantikan seperti filler atau botox? Nah, Oke. atau apa aja deh prosedur kecantikan yang ini ya, yang medis ya berarti ya. Iya, benar. Yang pertama, harus tahu kebutuhan kulitnya. Oke. Apakah ini indikasi untuk filler atau botox? Mm-mm. Jadi kita nggak bisa memaksain, Mm-mm. nggak bisa paksain. Oh ini harus bisa di botox, harus bisa di filler. Masing-masing pasien itu kulitnya berbeda-beda, keluhannya juga berbeda-beda. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, konsultasikan ke dokter yang dipercayai teman-teman. Sama yang paling penting nih, bahan yang dipakai. Harus oke. tahu asal usul jelas. Apakah ada izinnya atau Oh, enggak. oke. Soalnya banyak beredar yang tidak memiliki izin. Nah itu Iya tiga sih, hal yang serem. paling penting sih. Nah, kita tahunya bagaimana tuh dok? Selain memang kita harus ke klinik yang udah terpercaya, yang memang Yes. udah dijamin ya. Iya benar. Kalau yang ini, Selain itu bisa kita cari tahu dari mungkin Google. Iya, iya. Google itu sedikit banyaknya pasti membantu untuk kasih tahu bagaimana sih yang Reputasi bagus si dan yang ininya tidak ya. bagus ya. Terus mungkin kalau Instagram bisa lihat review orang gimana. Iya, iya, betul, Terus betul. background dokternya, pendidikan dokternya juga sangat berpengaruh. yes. Yes. Betul. Sama jam terbang itu, Jam jam terbang. terbang dokternya. Nah, ini sebelum pertanyaan selanjutnya, dokter lulusan mana sih dok? Saya lulusan S1 kedokteran dari Sumatera Utara. Habis itu lanjutin ke S2 Magister Kesehatan Masyarakat khusus administrasi rumah sakit di Sumatera. Habis itu saya kurang puas nih dengan apa yang saya dapetin, terlebih di estetik dan anti-aging. Nggak puas, saya ngambil short course di Thailand. Habis dari Thailand masih kurang puas, masih belum memahami laser. Trainingnya lagi di Korea tentang laser doang. Habis itu tahun depan rencananya mau ke Dubai untuk ngambil fellowship course in dermatology and aesthetic medicine. Oke, keliling dunia ya rupanya. Around the world ilmu. Belajar sepanjang masa Betul, kalau betul, jadi betul. dokter. Tapi memang saya setuju sih belajar di beberapa negara jadi pada tahu ya. Ya kita lebih tahu banyak ya. kecenderungan setiap negara itu dari skincare, dari treatment itu pasti beda banget. Mungkin di Korea ini butuhnya apa, lebih favoritnya apa, di Indonesia beda lagi. Nanti di Middle East juga sangat berbeda. Jadi bisa dikombin ya. Ya jadi kita cari tahu nih kira-kira kenapa sih demografi itu sangat berpengaruh Oh, oke. terhadap tindakan ataupun skincare-nya. Wow. Dok, apakah ada risiko kesehatan yang perlu diwaspadai terkait prosedur kecantikan medis? Nah, resiko kesehatan itu yang
seperti apa dulu ini? Oh, misalnya kesehatan yang umum deh, misalnya apa, kulit atau kesehatan, ada efeknya nggak misalnya? Biasanya sih tidak Nggak semuanya, ada ya. Biasa tidak semua, kecuali ada tindakan mungkin bedah yang harus diketahui apakah pasien itu menderita diabetes atau tidak. Kalau cuma untuk skin booster, mesin, atau energy based device itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau saya ada dok, stres dok. Wah kalau cocok bagus, besok bisa pergi lagi nih, tergantung. Itu lebih ke stres yang positif banget ya, dampak Pasti. positif. Kalau belum udah bagus, itu apalagi ketemu teman, kulit itu bagusan. Ya. Mati deh besok. Nggak sabaran pengen ketemu dokternya lagi untuk next treatment. Penyakit stres. Bener nggak? Itu biasa lebih ke addicted. Addicted ya. Tapi bener loh, addicted. Benar. Tapi ya positif lah kan, enggak. Iya. Tapi memang betul sih, seperti kita, kalau saya pikir aja seperti kita sikat gigi, semir rambut kan udah biasa ngecat 3 minggu sekali misalnya. Kalau nggak ngecat kan uban udah keluar, udah nggak tahan dok, udah malu ketemu orang ya. Ya gitulah perempuan ya. Terus dok, bagaimana Anda mengevaluasi keamanan dan efektivitas suatu produk kecantikan atau perawatan? Keamanan biasa kita awasi dari klinik itu apakah dia terstandar atau enggak di negara pembuatnya. Yang kedua, apakah memiliki izin di negara itu ya. Iya, Kalau Indonesia BPOM, POM ya. BPOM ataupun AKL-nya apakah terstandar atau tidak. Yang ketiga, kita harus tahu dulu bahannya ini dari apa, apakah berbahaya atau tidak. Cuma rata-rata yang udah berizin itu udah sangat aman digunakan untuk kulit. Cuma tinggal operator bagaimana memilih untuk masing-masing tipe-tipe pasien itu berbeda-beda. Itu bagaimana dokternya memilih. Selebihnya itu kalau standar amannya udah dikategorikan aman. Betul sih. Nah, langkah-langkah penting dalam perawatan kulit sehari-hari apa dok? Kalau menurut dokternya? Kita mau bahasnya dari segi apa nih? Nah, misalnya Skincare-nya kayak misalnya saya udah perawatan ke dokternya, Yes. udah medisnya udah ini. Nah, kan tadi dokter sempat sebut juga jangan dilupakan perawatan sehari-harinya. Yes. Karena itu juga saling mendukung ya. Ya. Nah, berkesinambungan ya. Iya benar. Ya dong, kalau medisnya udah bagus. Kita di rumah kita nggak rawat dengan kosmetik yang tepat, yang asal-asal itu jadi makin rusak lagi ya. Iya, gak bisa juga. Karena kan nanti satu penyembuhan kulit post treatment itu gak maksimal. Terus hasilnya juga gak maksimal. Biasa sih lebih disarankan konsultasilah ke dokternya. Berdasarkan jenis kulitnya, butuhnya apa. Terkadang misalnya nih kita mengerjakan tindakan-tindakan fraksional yang memerlukan downtime, harus memakai sesuatu yang bisa meregenerasi dengan baik. Nah, yang kedua kalau melakukan treatment yang mengeringkan, pakailah seperti misalnya salah satu yang terkenal hyaluronic acid. Nah, kalau untuk mencerahkan niacinamide, cuma itu kadang itu kita gak bisa menstandarkan ke semua kulit sama. Terkadang kulit tipe kering, tipe kombinasi, tipe berminyak itu memiliki treatment atau skincare yang sangat berbeda. Jadi kita gak bisa bilang, oh yang A bagus banget. Semua produk yang dikeluarkan sebenarnya bagus, tergantung bagaimana kebijaksanaan kita itu memilih sesuai gak dengan kebutuhan kita. Betul sih, lebih tepatnya itu ya. Lebih tepatnya itu. Ya sih. Bagaimana cara mengatasi masalah kulit seperti jerawat atau hiperpigmentasi dengan efektif? Dengan cara medis deh nih. Kita bahas dulu jerawat ya. Yang pertama pasti kita harus tahu jerawatnya apa. Kalau infeksi, antibiotik. Tapi kalau karena makeup, harus dihindari makeupnya. Tapi karena alergi lain, harus dihindari paparannya. Itu yang paling penting. Nah, untuk tahu itu semua bagaimana dok? Kita ke dokter ya? Biasa ke dokter akan kasih tahu nih, ini lebih ke infeksi jenis jerawat yang tipe infeksi. Nanti dokter akan merasakan antibiotik ataupun obat apapun. Cuma yang kita pengen pesan ke teman-teman ini, jangan pernah melakukan pembelian resep dokter tanpa sepengetahuan ataupun izin dokter. Itu banyak banget terjadi. Bahkan di klinik saya ada pasien yang memakai resep obat keras dipakai selama 3 tahun, dibeli bebas. Itu bahaya banyak sendiri ya. Iya, itu yang paling penting sebenarnya.
Kalau udah begitu nanti mengobatinya lebih susah lagi ya, recovery-nya lebih lama lagi ya. Nah kalau emang penyebabnya dari kosmetik, biasa kita harus mengurangi nih kosmetik. Seperti foundation kan ada beberapa yang mungkin tidak bisa memakai ya. Nah kalau seperti saya, kalau pakai tint aja itu udah besoknya atau 2 harinya itu udah langsung breakout, udah gak bisa. Kalau emang alergi, beberapa pasien itu alergi debu ataupun paparan sinar matahari berlebih itu juga bisa. Jadi harus emang benar-benar dijauhin paparan alerginya. Nah kalau flek itu yang paling penting adalah mengurangi paparan sinar matahari. Kan nggak mungkin ya bisa mengurangi 100%. Nah, mengakalinya gimana? Pakailah sunscreen dengan dosis dan dengan takaran yang sesuai nih. Nah, saya kan pernah dikasih sunscreen ya, Dok, ya, pengalaman. Tapi selalu pakai sunscreen pasti efeknya jadi jerawat. Breakout ya. Nah, apakah sunscreennya tipe oily atau oil free? Oh, ada beda. Ada. Nah, terkadang pada beberapa jenis kulit tipe oily, kalau kita kasih oily, kita gak menyelesaikan masalahnya. Oh, saya baru tahu. Menambah masalah. Jadi oily harus oil free. Tipe kulit yang kering harus dipakai oily. Saya pernah waktu itu ke Bali, nggak ngerti sunscreen, orang pada takut kena kan, saya beli sunscreen asal di toko-toko gitulah, orangnya jadi jerawatan loh. Nah mungkin pemilihan gitu ya. tidak sesuai. Nah itu. Nah Dok, ada saran nggak perawatan kulit di musim panas dan musim dingin apa? Nah kalau kita lebih membahas ke musim panas ya, iya, karena kita di Indonesia. Kalau keluar negeri paling berapa minggu ya. Oke, perawatan kulit misalnya salah satu kalau kita contohkan flek. Nah paling penting itu laser sebenarnya. Kalau pori, scar, tindakan fraksional, misalnya subsisi, CO2 fraksional ataupun Morpheus yang sekarang lagi ngetrend. Tuh. Ya, fraksional tadi kita bahas yang saya udah lakukan ya. Iya, kalau kulit terlalu kering, ya skin booster. Oke. Nah itu. Skin booster maksudnya disuntikan vitamin gitu. Kita menyuntikkan hyaluronic acid. Kalau kulit kering itu kita kan maunya kulit itu menyerap cairannya. Dengan hyaluronic acid itu sangat membantu penyerapan cairan secara maksimal dan lebih singkat waktunya dibanding kalau kita minum belum tentu tuh terhidrasi kulitnya. Kalau ini udah pasti kita implantasi di dalam kulit, dia akan menarik jaringan sekitar cairannya. Oke. Nah, bagaimana pentingnya perlindungan matahari dalam rutinitas kecantikan? Perlindungan matahari dalam mungkin pakai sunscreen ya kali ya ini. Iya, itu penting banget. Penting ya tadi. Sangat penting. Sangat penting ya. Karena kalau sunscreen, kalau kita gak pakai sunscreen pun kita menabung nih penyakit. Lama-lama kalau kulit kita udah rusak, skin barrier yang rusak, tidak ada perlindungan, maka lebih cenderung terjadi yang namanya skin cancer. Ini terlebih banyak yang terjadi di luar negeri ya. Mungkin yang orang sangat putih ataupun orang Eropa. Nah itu sangat banyak terjadi karena kenapa? Karena perlindungan alami dari kulit mereka itu udah sangat rendah. Kita masih bersyukur tinggal di Indonesia dengan skin type 3 dan 4 itu sebenarnya perlindungan alami itu udah cukup kuat. Tapi emang tetap kita harus memakai sunscreen untuk pelindung ekstra. Iya sih. Apa mitos terbesar ya tentang perawatan kecantikan yang sering dokter ketemu? Mitos terbesar selama saya praktek di estetik itu adalah treatment itu menyebabkan ketergantungan. Itu mitos terbesar dari pasien. Nah, sebenarnya perawatan kulit itu ini loh, gimana kita perlu makan, aktivitas sehari-hari. Nah, pasien itu pengennya saya treatment-treatmentnya itu gak usah dirawat lagi, harus bagus. Nah itu. Nah gimana kita bisa kulitnya bagus kalau tidak dirawat? Betul. Nah itu salah satu. Terus mitos yang kedua itu adalah makin dirawat maka kulit makin rusak. Ada beberapa pasien juga seperti itu. Sebenarnya enggak, itu biasa perawatannya yang salah yang kali. Salah. Betul.
Ya apalagi ya, tambahin lagi apalagi dengan wanita-wanita yang udah makin umur makin bertambah. Yes. Kan dia tidak bisa menghasilkan kolagen lagi Yes. dengan seperti dulu waktu dia muda, ya kan. Jaringan-jaringannya juga nggak cepet ini lagi ya. Yes, Jadi benar. butuh lah ya. Yes. Saya sih nggak begitu dok. Kalau saya sih memang ya karena udah berumur juga kali pikirannya pasti berubah. Tetap perlu lah kalau saya rasa. Iya benar. Ya dong, Iya. kayak ibaratnya apapun rambut aja kita kan dulu nggak berubah, sekarang berubah ya. Kecuali memang dia mau accept apa adanya, Iya. terima apa adanya Iya, ya. It's okay, itu pilihan sih ya. Kecuali dari skin quality-nya emang bagus banget ya. Jadi kalau Oh. treatment itu menyebabkan ketergantungan itu terkadang bisa fakta, terkadang bisa mitos. Kadang ada beberapa orang yang misal kulitnya udah bagus nih, dia perawatannya udah bagus, semua udah bagus. Kalau kita berhenti sekian lama itu kan tidak menyebabkan efek yang terlalu gimana. Iya sih. Tapi juga kalau udah biasa perawatan ya udah bagus tuh kita nggak perawatan lagi udah lama juga, of course pasti akan berubah juga sih dok. Iya, pasti akan pasti. jadi suram Iya. kayak tanaman nggak disiram lama-lama. Mungkin Iya. kalau nggak disiram 1 hari 2 hari oke ya. Tapi Iya. udah seminggu nggak disiram mati kali. Ya, mungkin dari pasien itu menyebabkan ketergantungan itu bukan dia memerlukan treatment, tapi dia gak akan bisa lepas dari dokternya. Iya, karena udah merasa beauty deh cantik. Iya. Itu saya di situ. Bagaimana Anda menilai seseorang membutuhkan perawatan kecantikan medis atau hanya perawatan kosmetik? Nah, Dokter bisa tahu deh mana. Kalau biasanya kulitnya udah bagus banget setelah kita analisa, porinya bagus, skin quality-nya Analisanya bagus. pakai alat ya tadi? Kita pakai alat, kita Alatnya pakai namanya apa? quantifier. Oh, oke. Nah, itu salah satu alat dari Prancis, alatnya pakai AI technology. Jadi bisa AI, Oh, oke. artificial intelligence. Oke. Jadi bisa mengukur ukuran pori. Terus yang kedua, fleknya itu tersebar. Kan ada beberapa under eye dark circle ya, itu penyebabnya kadang emang murni dari pigmentasi, kadang murni dari pembuluh darah. Oh. Nah, itu bisa membedakan. Kalau emang semua setelah dianalisa udah bagus banget, biasa kita cuma menawarkan pasien biasa skin booster. Yang kedua, skincare-nya. Ini yang harus benar-benar bagus. Wah, AI itu saya pikir hanya untuk aplikasi-aplikasi atau di Tidak. robot-robot apa sih? Ini sampai ke medis pun Iya, ya. sampai ke medis Hebat juga ya, udah ini pakai sekali. AI. Apa manfaat risiko dari prosedur anti penuaan seperti laser atau mikrodermabrasi? Resikonya itu kalau gak dijaga ya pasti akan lebih rusak kulitnya after treatment. Jadi biasa treatment apapun kita mengharapkan pasien itu harus bisa benar-benar menjaga dengan baik, harus bisa benar-benar diperhatiin. Kalau gak ada pasien yang keluar dari klinik nih after di ini berharap sangat bagus tapi gak mau ngejaga itu resikonya akan lebih parah biasanya. Contoh ya kalau yang saya tahu sih misalnya nggak boleh habis perawatan laser nggak boleh kena matahari ya kan langsung. Iya, itu istirahat dulu 2-3 hari gitu iya, ya. benar. Nah, itu kan kulitnya lagi sensitif ya. Iya, Jadi iya. kita tidak mengharapkan terjadinya skin burn. Nah, itu biasanya biasa kita sarankan untuk kurangi, bukan nggak boleh mengurangi paparan sinar matahari terus-menerus. Ada apa lagi dok misalnya banyak juga ya tadi Sebenarnya banyak. perawatannya ya, Yes. kosmetiknya juga Iya. ya. Wow, memang ini semua satu lingkaran yang benar-benar harus nggak boleh putus ya. Iya, lingkaran itu harus ya. benar-benar 1 dari dokternya, 2 dari pasien, 3 di lingkungannya, 4 di Iya lifestyle-nya. Betul, semuanya memang udah Udah satu kesatuan yang tidak bisa di Iya. utak-atik lagi. Kalau itu terputus ya udah Salah ngambang, satu pasti akan terjadi pengurangan hasil. Apakah ada perawatan kecantikan yang dapat membantu mengatasi masalah kulit sensitif dok? Ada. Nah, kita harus tahu dulu sensitifnya nih karena apa? Kalau terlalu kering juga bisa sensitif. Oh, oke. Jadi kita cuma menyuntikkan skin booster dengan adanya skin booster atau pelembab, biasa skin barrier itu akan lebih baik lagi. Jadi kita harus tahu dulu, ujung-ujungnya sih kita harus tahu penyebab dari ini apa. Oke sih, memang Iya. ya benar sih, penyakit apapun ya penyebabnya Iya, apa. harus tahu penyebabnya, cara mengatasi penyebabnya. Iya, itu sih. Kalau tidak tahu ya biasa akan gantung-gantung. Iya, atau salah treatment jadinya Salah ya. treatment juga bisa. Iya sih.
Nah tadi dokter udah jawabnya, bagaimana teknologi terbaru seperti AI atau laser mempengaruhi bidang kecantikan? Oh pengaruh banget ya. Pengaruh banget. Salah satunya di skin analyzer-nya itu udah sangat membantu dengan adanya AI. Nah kan kadang yang dilihat sama mata, kasat mata dengan yang dilihat kamera yang udah di zoom 10 kali ataupun berapa kali kan akan beda. Mungkin kita ngelihat kalau begini, oh porinya masih bagus nih, tapi ternyata setelah dilihat dari skin analyzer itu ketika di zoom sampai 10 kali kelihatannya tuh berapa mili. Yes. Nah itu fungsinya AI di sana. Kayak kita lihat pakai kaca pembesar ya dok. Iya. Kita kalau ngacanya kan kayak kaca biasa kayak cantik ya. Iya. Kaca pembesar. Tapi tetap cantik kok. Pori-pori udah gede dok. Biasa AI itu bisa memetakan masalah kulit dengan sistematis dan udah mudah dipahami oleh pasien juga. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan untuk merawat kulit setelah prosedur kecantikan tadi udah ya? Udah. Jadi harus benar-benar mengikuti Post treatmentnya, post-treatment-nya terutama ya. skincare-nya. Apakah perawatan kecantikan medis dapat membantu memperbaiki tekstur kulit atau bekas luka? Prosedur Apakah perawatan kecantikan medis dapat membantu memperbaiki tekstur kulit atau bekas luka? Ya, of bisa course. dong. Salah satunya yang paling signature di kita itu ya Morpheus. Luka setelah operasi pun bisa kelihatan sangat-sangat halus, diminimalkan, ataupun sampai benar-benar bisa bagus banget. Itu bisa. Kalau yang misalnya ada apa namanya? Keloid. Nah, bisa juga. Nah, keloid juga bisa. Oh, oke. Seberapa persen bisa? Nah, kalau keloid aktif ya pastinya kita juga gak mau ngerjain. Kalau keloidnya lagi aktif-aktifnya. Biasa kan kita akan tanya pasiennya, dulu kalau kena luka, kira-kira kalau muncul keloidnya ini udah berapa lama ya? Kalau biasa udah menahun, kita biasa udah gak takut. Biasa tindakan Morpheus-nya juga sebenarnya cukup aman. Bahkan dari prinsipal mereka juga menyatakan ini aman untuk keloid. Cuma kan kita itu gak mau mencari resiko ya. Walaupun aman, lebih baik kita jauhin dulu dari masalah. Oke. Berarti ya kalau ada ibu yang sesar, bekas itu ya bisa juga ya? Bisa. Ya kan? Bagaimana cara membedakan antara klinik kecantikan yang berkualitas dan yang kurang terpercaya nih dok? Kalau ngomong dokter kan orang lebih yakin. Kalau saya ngomong kan, yang penting mereknya atau karena kan sulit juga ya. Yang pertama kita harus tahu integritas dari dokternya. Misalnya dokter estetik kan kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang dimiliki spesialis mungkin bedah plastik. Nah itu kan banyak ada kejadian, cuma saya juga tidak tahu seberapa besar persentasenya. Nah, kalau kita sebagai dokter estetik, saya nyebutin treatmentnya, tindakannya, kita tidak bisa mengerjakan yang namanya liposuction. Liposuction itu kan tindakan dari bedah plastik ya. Jadi yang pertama integritas dari dokter. Dokternya juga harus tahu, oh ini ranahnya saya dan ini bukan ranahnya saya. Kalau bukan ranahnya kita, sebaiknya gimana? Kita refer ke orang yang lebih berkompeten ataupun spesialis yang terkait. Yang kedua, pemilihan produknya. Pemilihan produknya jangan pernah segan untuk bertanya ke dokter, dok, ini kira-kira udah ada izin atau belum, udah ada jurnal penelitiannya belum, bahwasannya ini aman dipakai untuk kita. Terus bagaimana sih reaksi ke pasien-pasien, apakah efek samping yang mungkin terjadi ataupun yang udah pernah terjadi. Terus bagaimana mitigasi efek sampingnya, ataupun kita jangan sampai nih kena efek samping dulu baru dilakukan tindakan. Jadi ya. 2 kali dari ya. Jadi dari dokternya itu harus tahu sebenarnya, misalnya kita mau filler, kita harus hafal tuh anatomi. Gak bisa kita anatominya buta kita langsung ngerjain filler, ya ujung-ujungnya nekrosis. Nah dok, ini sih nggak usah sebut di mana. Saya pernah mau filler, udah filler juga sih baru sekali. Saya bertanya ke 3 klinik, harganya beda-beda tuh dok. Tadi kan kita sempat ngobrol. Jadi untuk tahu yang bagus atau karena kan harganya kadang-kadang kan tidak tergiur. Awalnya saya bingung, di sini misalnya sekian. Lihat katakanlah ya, di sini 4 juta, sini 5 juta setengah, ini 6 juta, 7 juta. Nah kita taunya di mana dok? Karena kan kita juga sungkan ya, kita kan juga
Kadang-kadang baru datang nanya buat apa dedes gitu. Bukan apa kan, kadang kita kurang kalau belum dekat kan nggak enak ya dok ya, nanya sampai kamu obatnya apa, bagus nggak, buat apa kan. Ada juga yang kalau yang berani sih berani ya. Saya nggak berani juga kalau kayak gitu. Biasa kalau kita lihat nilai dari quality, biasa kalau pasien pertama kali datang, dokter akan lebih edukasi dulu nih, akan menanyakan permasalahan selama ini apa, goal targetnya mau seperti apa. Terus dokter ini akan mencari jalan yang paling bagus untuk pasiennya. Yang paling bagus ini kamu kesini, bukan mengikuti semua kemauan pasien. Karena ada beberapa kemauan pasien yang tidak bisa kita ikuti. Di luar di luar batas-batas ilmu kedokteran. Karena emang kemauan pasien itu merupakan kontraindikasi dari tindakan untuk pasiennya. Iya sih. Saya pernah dengar juga ada yang misalnya mau filler sampai over berlebihan, atau bikin payudara sampai berlebihan. Saya pernah dengar juga. Jadi di prinsip kedokteran itu kita yang penting do no harm. Yes. Itu penting ya itu. Mudah-mudahan nanti juga semua dokter melakukan hal yang gitu ya dok. Kalau enggak kan kesian juga ya pasti. Terus kualitas dari mesin juga ya. Biasa kalau mesin pasti pasien yang suka treatment udah tahu mesin ini, udah tahu kualitasnya gimana. Nah, ini kan memang kalau terkenal kan sekarang semua barang apa kan made in China itu paling murah. Mesin di China bagus nggak sih sebenarnya dok? Nah, kalau bagus tidaknya sebenarnya tergantung dari pabriknya yang pertama ya. Dia standarnya gimana. Terus kan sekarang banyak nih beredar di klinik-klinik estetik yang misalnya kita bilang deh satu brand Morpheus. Morpheus palsu itu banyak di Indonesia, bukan di Indonesia, di Amerika juga banyak. Kita juga pernah dikasih tahu di Amerika ada klinik yang menggunakan Morpheus palsu. Ada. Dari mana? Biasa dari mereka, dari InMode-nya itu akan lebih aktif untuk mengecek. Misalnya nih, yang punya Morpheus di Jakarta ini klinik ABC, berarti yang D ini udah pasti gak ada. Kalau D ini sempat promosin ke sosial media, ada tindakan Morpheus, biasa mereka akan ditegur langsung. Biasa itu sih pengawas dari penyuplai mesinnya di setiap negara ataupun dari prinsipal secara langsung. Jadi nggak hanya tas sama baju yang KW aja dong, banyak. Iya, mesin juga banyak yang KW. Nah, makanya kenapa ada banyak yang misalnya abis ngerjain Morpheus, mungkin di klinik D kebakar, tapi kenapa di ABC nggak kebakar? Nah itu salah satu kualitas mesin asli sama palsu pasti beda. Nah kalau dari asli dan palsu, tapi kalau dari brand buatan mana dok yang biasanya mesin-mesin seperti ini yang agak lebih bisa dipercaya, agak bisa dipercaya lah katakanlah. Nah kita itu tergantung dari masing-masing klinik bagaimana membranding. Cuma kalau di klinik kita memakai standar Korea yang paling minimal, dan yang paling bagus itu ya pasti Eropa sama Amerika. Eropa Amerika juga tetap buatan Eropa Amerika ya? Yes. Nah itu tergantung market kliniknya juga. Ada emang benar-benar pasien datang aku maunya pakai yang produk-produk Eropa. Ada yang emang maunya Korea juga gak apa-apa. Ada yang datang aku maunya yang murah-murah aja. Ya, karena saya juga punya beberapa teman-teman nih, kumpulan ibu-ibu arisan yang biasa peduli dengan kecantikan. Mereka punya kiblatnya masing-masing loh. Iya benar. Ada yang nggak percaya sama Korea loh. Iya. You believe that? Pasti. I don't believe in Korea. Padahal yang satu nih, believe-nya Korea banget. Jadi berantem loh. Iya benar-benar. Berantem loh. Nah itu tergantung preferensi pasien. Nah preferensi pasien biasa mereka akan memilih klinik yang udah dengan ideal mereka. Biasanya begitu. Gitu. Saya sih pernah dengar deh. Ya Korea juga nggak jelek-jelek amat. Memang juga ada yang jelek, ada yang bagus. Amerika juga nggak semuanya sukses, nggak semuanya berhasil. Tapi kadang-kadang mereka ada itu udah ibaratnya udah benar-benar ininya ya kiblatnya udah nggak boleh ganggu gugat tuh. Sebenarnya semua tindakan kedokteran itu tergantung dari operator yang mengerjakan, siapa yang mengerjakan skill. Sebenarnya mungkin teman-teman akan bilang mesin yang sama, kenapa hasilnya bisa beda? Karena yang dibeli itu di klinik-klinik yang terutama kita di middle high yang dibeli kualitas sama skill dokter. Betul juga. Kualitas pelayanannya, hasilnya sama skill dokter ini
udah jam terbangnya seperti apa, dia udah belajar di mana, itu sebenarnya sangat berpengaruh dengan hasilnya juga. Betul. Ya kayak saya misalnya perias, eyeshadow boleh sama, kuas boleh sama, tapi di tangan siapa kan hasilnya beda ya. Iya benar. Apakah ada bahan aktif dalam produk kecantikan yang harus dihindari atau dicari, Dok? Ada merkuri yang harus dihindari. Iya sih. Udah pasti. Udah pasti. Kalau harus dicari? Yang Biasa dicari deh. Yang biasa dicari yang lagi ngetren saat ini ya, itu biasa yang mengandung hyaluronic acid, niacinamide, terus yang paling baru itu yang mengandung resveratrol. Itu yang lagi hype-nya sekarang. Itu biasa terdapat di mana? Di serum gitu-gitu bukan? Ada yang di serum, ada yang udah dimasukin ke krimnya. Oke. Macam ya. Iya. Memang kamu dokter itu juga harga juga menentukan sih ya. Kalau udah begitu, kadang-kadang saya juga nggak yakin juga sih dengan harga yang murah banget di, let's say saya nggak bicara brand deh ya, harga di bawah 100.000 itu bisa masuk seserum sebagus yang pasti akan ada limitationnya. Iya kan? Dengan kualitasnya pasti ada. Gak mungkin dong harga 50.000 tapi pakainya semua bahan aktifnya Eropa, itu gak mungkin. Sih. Ya ada uang ada barang sih ya. Iya, jadi semahal apapun, semurah apapun pasti ada marketnya. Iya sih, betul. I believe that. Yes. Bagaimana cara menyesuaikan rutinitas perawatan kulit dengan perubahan usia? Tadi itu ya. Iya. Jadi memang semakin berusia pasti treatmentnya akan semakin beda, banyak, ya? akan semakin. Saya sih yakin itu karena bertambah usia pasti harus lebih ditingkatin ya. Iya benar. Otomatis ya. Tapi kalau emang pasien udah dari usia dini, udah treatment dan rutin, biasa itu akan di usia tuanya kayak udah nabung ya. Iya, jadi dia itu juga udah gak terlalu banyak masalah. Jadi treatmentnya juga gak yang terlalu gimana-gimana itu iya juga sih. ada. Saya dengar itu memang. Nah, usia berapa sih sebaiknya atau bukan sebaiknya? Ya sebaiknya kali ya. Kalau memang ada uang sih, kalau dia care juga sama untuk kecantikan mulai ya. treatment. Sedini kalau yang medis lah, kita nggak bicara yang kalau facial kan mungkin 17 ada jerawatan boleh lah. Yang medis deh. Sebenarnya di atas 21 udah bisa sih. Oke. Sedini mungkin Ya. Jadi nggak ada istilahnya udah atas 30 baru ini enggak ya? Enggak, kan dulu setiap pasien kalau datang pasti bilang saya belum 35 tahun, saya belum butuh botox. Iya, itu yang siapa saya bilang sekarang umur di bawah 30 aja udah banyak yang perlu botox. Iya. Kerutan-kerutan itu udah kelihatan pas ekspresi. Nah, itu. Jadi sekarang itu kita gak bisa patokan umur berapa cocoknya ini. Tergantung, misalnya kadang kerutan itu di pasien A tidak mengganggu dia kok, tapi di pasien B ini sangat mengganggu dia. Jadi tergantung preferensi juga. Tapi kalau umur itu sedini mungkin kita ngarepin pasien kalau sedini mungkin, maka itu adalah investasi untuk dia di masa tuanya. Ya, I believe that. Karena memang dia ini kan bukan simsalabim ya, proyek simsalabim ya. Tidak bisa sebulan 2 bulan langsung bagus, langsung udah capai goalnya, nggak bisa. Ya, kayak kita exercise kalian bentuk tubuh mau menjadi binaraga misalnya nggak bisa dalam waktu sehari 2 hari. Iya, perlu waktu. Iya. Apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami reaksi negatif terhadap produk kecantikannya? Hentikan dulu. Hentikan ya. Kita bilang skincare ya. Kalau misalnya terjadi iritasi, alergi, hentikan dulu. Kalau hentikan masih tidak mereda, usahakan konsul ke dokter estetik maupun dokter spesialis. Nah, kalau dari segi medis ada nggak mengalami reaksi negatif? Biasa sih kalau pasien-pasien yang emang udah diarahin sama dokternya terus dipatuhin, biasa itu sangat kecil sih. Sangat kecil ya, kecuali dia ngeyel kali ya. Kecuali pasiennya ini, kadang pasiennya ini dikasih misalnya obat A, dia dengar dari temannya nih beli obat B, dia coba obat B, tapi nanti dia akan bilang obat dokter A gak bagus. Itu sangat sering terjadi. Iya sih. Jadi yang disalahkan itu dokternya bukan dianya. Nah itu yang banyak yang terjadi. Iya sih. Nggak mau disalahin ya. Iya. Cuci takutnya kan kalau dibilang dok saya pakai obat B nih, saya gak pakai obat dokter, akan kelihatan salahnya. Jadi ada beberapa pasien yang takut untuk mengakui kesalahannya. Jadi untuk teman-teman, jadi saya harapin apapun yang dilakukan di luar daripada arahan dokter, sebaiknya jujur aja ke dokter. Dokter juga gak akan marah.
biasa dokter itu akan membimbing lagi. Sebaiknya harusnya gimana gitu. Yes, itu dia udah lakukan. Udah terjadi ya. Mau marah pun gak akan menyelesaikan masalah. Jadi biasa dokter akan mengguidance. Iya betul sih. Bagaimana cara menjaga kesehatan kulit secara holistik, termasuk aspek mental dan emosional? Oke. Semua harus seimbang. Treatment harus seimbang, skincare harus seimbang, olahraga fisik juga harus seimbang dengan kemampuan dan kapasitas badan masing-masing. Biasanya sih kalau kita bilang lifestyle-nya itu semuanya kan harus seimbang, dari makanan, dari olahraga. Kan ada beberapa orang nggak bisa weightlifting, lebih mindfulness-nya ke yoga. Lakukan apa yang disukai secara seimbang, maka itu pendekatan holistik itu udah tercapai sebenarnya. Good. Dok, ada saran nggak untuk mereka yang baru pertama kali mencoba perawatan kecantikan medis? Misalnya dia pertama kali ke dokter atau ke dokter lain, pertama kali sarannya? Sarannya harus banyak bertanya ke dokter. Jadi supaya jelas nih, tindakan yang diambil apa, efeknya yang kelihatan akan seperti apa, efek sampingnya yang mungkin terjadi ini apa. Jadi dokternya biasa akan menjelaskan. Sebenarnya tanpa bertanya pun, ada beberapa dokter yang emang suka mengedukasi. Kalau saya sih biasanya suka mengedukasi. Jadi pasien datang pertama sekali pasti konsulnya itu setengah jam. Saya suka menggali dulu. Jadi jangan malu bertanya ke dokter. Karena kan teman-teman udah percaya ke dokter ataupun ke klinik tersebut, udah bayar nih. Jadi ya jangan pernah segan atau malu bertanya ke dokternya. Rugi sendiri ya? Iya, selagi kita bertanya yang sesuai, pasti dokternya akan dengan sangat senang menjawab. Nah, itu kan tadi yang baru pertama kali. Banyak juga kan pasien yang pindah-pindah yang udah, kayak saya misalnya dari mana pengen coba ke dokter, pasti kan juga ada, mesti dites dulu, mesti diajak konsultasi juga ya, karena kan problemnya beda lagi ya. Iya benar. Nah kalau yang udah pernah treatment, terlebih yang suka pindah-pindah, jangan nyindir dong. sebisa mungkin sih kalau udah cocok sih satu klinik, satu dokter, di sana aja nih. Iya sih. Ikutin aja. Itu pasti nanti hasilnya akan lebih maksimal. Ya karena dia udah tahu sejarah atau histori kita punya kulit ya. Permasalahan kulit pertama datang, mungkin bahan-bahan yang alergi di pasiennya, dokternya kan udah tahu semua. Kadang pasien itu nggak tahu loh alergi. Kadang mungkin dikasih tahu dokter, kamu ternyata alergi obat A. Tapi pasien ini suka lupa. Nah itu biasa harus ikutin di satu dokter kalau memang udah cocok. Yes. Jadi kalau masih ada pertanyaan lagi bisa tanya-tanya sama dokter ya? Iya, biasa kan makin lama orang treatment akan makin lebih mengenal dokternya, biasa akan lebih banyak pertanyaan lagi. Ya, kalau kurang jelas bisa lihat IG-nya dokter apa dok? IG-nya pribadi saya David Centano 1, kalau IG-nya klinik Centano Estetik. Centano.estetik. Jadi bisa lihat-lihat apa yang dokter boleh. Ini ya. Ada lagi mau ditambahkan dok, misalnya untuk semua pemirsa yang sedang menyaksikan seputar tentang estetik ini. Yang baru mau memulai tindakan kecantikan ataupun estetik, ataupun yang sudah melakukan tindakan estetik, pilihlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pilihlah dengan preferensi masing-masing. Betul gitu ya. Jangan takut juga bertanya. Jangan takut bertanya. Nanti rugi sendiri. Jadi pergilah ke dokter yang memang sudah Anda yakini, dan pilihlah juga rumah klinik yang terpercaya dok ya. Kita googling dulu ya tadi ya. Jadi juga jangan ragu ya. Karena nanti kalau mudah-mudahan tidak salah, tapi kalau sampai salah kan jadi repot ya untuk recovery lagi ya. Jadi jalan lagi. Oke, ada lagi dok yang mau disampaikan? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau memulai perawatan di bidang medis, ataupun yang sudah mulai tapi masih kurang puas mungkin, atau ingin mencoba yang lain, atau ingin berkonsultasi dengan Dr. David, silakan. Sampai bertemu kembali di Kibas Elok berikutnya.